Bello. Oh, kecap lagi. Sisi. Bello. Oh, kecap lagi. Sisi. Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman semuanya. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan dari keuangan syariah dan keuangan konvensional yang ada di dunia hingga saat ini. Oke, teman-teman, mungkin sedikit overview saja. Di sini saya akan menjelaskan untuk perkembangan sistem keuangan Islam di sini itu sudah ada atau sudah berkembang sejak pada masa Rasulullah SAW dan berkembang hingga cukup pesat banget ya, hingga pada abad awal 19-an di sini perkembangan keuangan Islam itu cukup, ya bisa dibilang cukup maju kayak gitu dari abad ke-7 hingga abad ke-19. Nah, di sini itu nggak cuman perkembangan keuangan Islam itu tidak hanya ada di Timur Tengah saja, namun di sini dari abad ke-7 hingga abad ke-19 ini juga cukup berkembang hingga di negara-negara Eropa, seperti itu. Nah, namun seiring berjalannya waktu, sistem keuangan Islam hampir dilupakan, kayak gitu istilahnya ya teman-teman. Nah, terus habis itu di tahun 1980, sistem keuangan Islam di sini mulai dibangkitkan kembali lagi oleh negara-negara Islam. Di sini diharapkan itu kenapa ingin dibangkitkan kembali lagi untuk sistem keuangan Islam, diharapkan di sini itu karena sistemnya itu lebih ke sosial, tidak hanya untuk memberikan keuntungan oleh satu individu, namun di sini juga memberikan manfaat untuk banyak orang, kayak gitu istilahnya, untuk banyak manfaat, kayak gitu istilahnya, memberikan masalah untuk banyak orang. Nah, teman-teman, untuk sistem keuangan Islam memiliki beberapa prinsip-prinsip keuangan. Di sini diantaranya yang pertama, satu, sistem dari keuangan Islam itu bebas dari bunga. Kenapa sih di sini kok bisa bebas dari bunga? Setahu saya harusnya di sini untuk yang sistem keuangan syariah atau sistem keuangan Islam di sini kalau misalkan ada pihak dari salah satu orang, misalkan di sini sebagai contoh saya ambil contoh misalkan Mbak Sinta memiliki uang berlebih. Nah, di saat yang sama kebetulan di sini Mas Yanto membutuhkan dana untuk melakukan pengembangan ekspansi usaha. Nah, ternyata di sini Mbak Sinta bersepakat dengan Mas Yanto, ataupun Mas Yanto bersepakat dengan Mbak Sinta. Di sini akan melakukan penyertaan modal, istilahnya, atau istilahnya di sini Mas Yantonya itu ingin melakukan peminjaman dana kepada Mbak Sinta, kayak gitu. Nah, di sini itu nanti biasanya akan dilakukan kesepakatan antara dua belah pihak. Di sini Mbak Sinta menawarkan kepada Mas Yanto, Mas, kamu boleh meminjam dana saya, namun di sini itu saya ingin untuk imbal hasilnya di sini atau istilahnya marginnya di sini misalkan sebesar 13% kayak gitu istilahnya. Apakah kamu sanggup atau tidak kayak gitu. Nah, apabila di sini Mas Yanto menyanggupi, nah berarti kan istilahnya saling kedua belah pihak itu saling menyetujui kayak gitu. Tidak hanya satu pihak saja yang istilahnya yang menyetujui dari akad pembiayaannya tersebut. Nah, itu tadi kalau misalkan untuk yang dalam sistem keuangan syariah. Nah, bedanya kalau di dalam sistem keuangan konvensional di sini itu hanya satu pihak saja. Misalkan sebagai contoh tadi Mbak Sinta memiliki dana berlebih, kebetulan Mas Yanto membutuhkan dana kayak gitu. Misalkan di sini saya mau menetapkan bunganya itu misalkan sebesar 17%. Kamu sanggup apa tidak? Kalau nggak sanggup ya udah ditinggal kayak gitu. Nah, jadi di sini itu Mas Yanto itu tidak punya pilihan untuk istilahnya menerima atau tidak kayak gitu, istilahnya memberikan kesempatan untuk Mas Yanto istilahnya melakukan tawar-menawar atau negosiasi. Nah, teman-teman, untuk prinsip selanjutnya di sini dalam sistem keuangan Islam ada prinsip berbagi risiko. Maksudnya di sini bagaimana sih? Oke, baik begini. Sebagai contoh masih sama ya seperti tadi dari akad yang dijalani antara Mbak Sinta dengan Mas Janto. Begitu kebetulan di sini dia menggunakan setuju dengan menggunakan sistem keuangan Islam tadi. Istilahnya di sini untuk pembiayaan menggunakan syariah atau menggunakan sistem keuangan Islam. Di sini menyepakati dua belah pihak untuk marginnya itu sebesar 13%. Nah, ternyata setelah seiring berjalannya waktu, ternyata keuangannya di sini setelah seiring berjalannya waktu
usaha yang dijalankannya cukup berkembang pesat di tahun pertama dan tahun kedua. Namun di tahun ketiga ternyata usaha yang dijalankan tadi Mas Yanto dengan kerjasama dengan Mbak Sinta tadi ternyata di sini mengalami penurunan kayak gitu istilahnya, sehingga mengalami kerugian kayak gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata di sini usahanya Mas Yanto rugi? Nah, otomatis kalau di dalam sistem keuangan Islam di sini baik itu keuntungan ataupun kerugian di sini dibagi rata kayak gitu istilahnya, dibagi sesuai dengan proporsi kepemilikan dana. Nah, di sini kalau misalkan ternyata usahanya yang dijalankan Mas Yanto ternyata mengalami rugi, otomatis Mbak Sinta juga di sini juga istilahnya harus mengalami atau menanggung kerugian yang dijalani dari usaha Mas Yanto, atau biasa disebut sebagai prinsip berbagi dari resiko, seperti itu. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan selanjutnya prinsip dari kesetaraan? Maksudnya di sini prinsip dari kesetaraan. Nah, sama seperti contohnya tadi, ternyata di tahun pertama dan tahun kedua usahanya dari Mas Yanto tadi yang kerjasama dengan Mbak Sinta melakukan pembiayaan kepada Mas Yanto di sini itu ternyata usahanya cukup berkembang pesat. Nah, otomatis di sini kan berarti Mas Yanto mendapatkan keuntungan laba. Ternyata misalkan labanya di sini sebanyak 100 juta rupiah. Nah, dari 100 juta rupiah tadi ternyata di sini dari modal yang disetorkan Mbak Sinta itu sebesar 60%. Nah, otomatis dari persentase keuntungannya di sini ya 60% itu harus diserahkan kepada Mbak Sinta. Nah, kayak gitu. Nah, jadi di sini itu maksudnya prinsip kesetaraan itu disesuaikan dengan proporsi dari kepemilikan dana yang disetorkan dalam kegiatan suatu usaha. Nah, bagaimana ternyata kalau misalkan labanya di sini nggak cuma 100 juta rupiah, di tahun berikutnya ternyata di sini melonjak menjadi 200 juta rupiah. Nah, otomatis juga di sini disesuaikan dengan proporsi dari kepemilikan dana dari masing-masing, baik itu antara sahibul mal dan mudorib, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada prinsip dari keuangan Islam disebut sebagai prinsip keadilan sosial. Nah, sama seperti tadi ya teman-teman, untuk prinsip keadilan sosial kan berarti kan di sini walaupun walaupun usaha yang dijalankan Mas Yanto itu baik untung ataupun rugi, di sini disesuaikan dengan persentase dari kepemilikan baik itu untung atau rugi. Misalkan kalau untung di sini untungnya mengalami kenaikan sebesar 2 kali lipat, ya nanti keuntungannya berarti otomatis juga Mbak Sinta akan dapatkan keuntungan lebih besar. Sebagai contoh misalkan dari 200 juta rupiah di sini mengalami kenaikan untungnya, berarti kan di tahun berikutnya Mbak Sinta mendapatkan porsi kepemilikan di sini untuk untung itu sebesar 120 juta rupiah. Nah, kalau misalkan di tahun sebelumnya di sini untungnya sebanyak 100 juta rupiah, nah berarti kan porsi kepemilikan Mbak Sinta tadi 60%, kan berarti di sini Mbak Sinta cuma mendapatkan 60 juta rupiah. Nah, sama juga misalkan di sini maksudnya keadilan sosial di sini itu ya sama seperti tadi, ibaratnya di sini sesuai dengan porsi kepemilikan atau penempatan dana dari baik sahibul mal ataupun mudorib atas suatu kegiatan usaha. Nah, teman-teman, selanjutnya untuk prinsipnya ini ada prinsip persetujuan kontrak. Nah, sama seperti tadi ya kita bisa lihat ya tadi antara kesepakatan pembiayaan antara Mbak Sinta dengan Mas Yanto di sini kan istilahnya menyepakati dua belah pihak tersebut itu untuk melakukan ekspansi usaha dengan margin sekian persen kayak gitu. Nah, berarti otomatis di sini itu ya kalau misalkan kedua belah pihak saling menyetujui, berarti kan di sini ibaratnya kedua belah pihak itu saling ridho tanpa adanya unsur memaksa atau istilahnya kayak mengintimidasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi istilahnya di sini saling meridoi. Nah, prinsip selanjutnya itu ada prinsip dari hak dan kewajiban individu. Maksudnya di sini bagaimana untuk prinsip hak dan kewajiban individu? Nah, sebagai contoh di sini kayak tadi antara Mbak Sinta sama Mas Yanto di sini ternyata usaha yang dijalani Mas Yanto mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungannya di sini kan berarti merupakan hak yang harus diberikan, merupakan hak yang harus dimiliki Mbak Sinta karena tadi sudah melakukan pembiayaan atas usahanya Mas Yanto begitu. Nah, di sini tuh ada kewajiban dari Mas Yanto harus memberikan sebagian dari keuntungan yang didapatkan dari usahanya tersebut kepada Mbak Sinta, seperti itu. Jadi istilahnya di sini prinsip dari hak dan individu dari masing-masing itu cukup jelas ya kalau di dalam sistem keuangan Islam. Nah, untuk aktivitasnya juga sama ya di sini harus sesuai dengan syariah. Nah, jadi usaha yang dijalankan Mas Yanto di sini pastinya akan dijalani, akan diberikan pembiayaannya tersebut oleh Mbak Sinta apabila usaha-usahanya tersebut itu harus bergerak dalam kegiatan-kegiatan yang halal istilahnya, atau kalau misalkan yang tidak halal, otomatis juga Mbak Sinta tidak akan mau melayani atau istilahnya memberikan pembiayaan kepada Mas Yanto. Seperti itu ya teman-teman, maksudnya sedikit overview mengenai perkembangan keuangan Islam dan prinsip-prinsip yang ada di dalam sistem keuangan Islam.
Nah, teman-teman, banyak ya beberapa yang berada di negara barat itu menganggap bahwa sistem keuangan Islam itu hampir sama kayak mengimitasi dari sistem keuangan konvensional. Sebenarnya enggak ya teman-teman semuanya. Sistem keuangan Islam itu sebenarnya juga sudah ada, sama seperti tadi yang saya sempat jelaskan di slide sebelumnya. Sistem keuangan Islam itu sudah ada sejak dari abad pada masa Rasulullah SAW, pada masa abad ke-7 Masehi. Nah, teman-teman, untuk instrumen-instrumen dalam keuangan Islam di sini sebenarnya terbagi menjadi 3 golongan atau 3 jenis. Yang pertama, di sini ada untuk yang sistem dari untuk transaksi penjualan. Misalkan di sini sebagai contoh antara Misalkan sebagai contoh, Mas Alan di sini ingin melakukan pembelian mobil. Kebetulan di sini uangnya tidak mencukupi, kayak gitu istilahnya. Ternyata di sini Mas Alan melakukan pembiayaan melalui bank syariah. Nah, di sini itu Mas Alan ingin melakukan pembiayaan kendaraan bermotor, misalkan mobil. Di sini dia datang ke bank syariah. Nanti lalu Mas Alan menjelaskan atau mendeskripsikan dia pengen mobil yang bentuknya seperti apa. Misalkan sebagai contoh mobilnya kakinya 3, misalkan berwarnanya hitam kayak gitu. Nah, terus habis itu misalkan di sini memiliki spion misalkan berbentuknya lonjong atau bagaimana. Nah, di sini bank itu harus mencari barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan Mas Alan tersebut. Nah, terus habis itu di sini itu, nah baru nanti di sini antara Mas Alan dengan bank di sini harus saling kedua-duanya menyepakati gitu. Istilah menyepakati misalkan di sini banknya Mas Alan saya bisa memberikan atau mencarikan barang yang sesuai atau spesifikasi yang diinginkan oleh Mas Alan. Nah, untuk pembiayaan barangnya tersebut nanti akan saya berikan, saya carikan barangnya tersebut dan saya akan informasikan kembali lagi dengan Mas Alan. Nah, untuk kesepakatannya di sini saya akan mengenakan marginnya itu sebesar misalkan 13% per tahun. Apakah Mas Alan menyanggupi atau tidak? Nah, di sini tuh kalau di dalam sistem keuangan Islam sama seperti tadi yang saya jelasin. Nah, apabila Mas Alan menyanggupi, nah berarti di sini Mas Alan bisa istilahnya menyetujui dari kesepakatan tersebut. Apabila tidak menyetujui, di sini tuh biasanya ya nanti harusnya sih ada kesepakatan antara pihak bank sama pihak nasabah. Seperti itu sih kalau misalkan di dalam sistem keuangan syariah. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya selain dari instrumen dasar penjualan, di sini untuk yang sistem murabahah seperti tadi adanya margin atau istilahnya kayak selisih harga. Kan sebagai contoh kayak tadi kan menyepakati ternyata bank sudah mendapati barangnya tersebut di harga misalkan 100 juta rupiah. Nah, ditambahkan dengan marginnya sebesar 13% per tahun. Apakah Mas Alan menyanggupi atau tidak untuk pembayaran cicilannya tersebut? Ditambahkan dengan marginnya tersebut. Nah, selanjutnya untuk yang sistem instrumen dasarnya, untuk yang sistem keuangan Islam, khususnya di bagian penjualan, di sini bisa menggunakan akad salam. Apa itu akad salam dan apa itu akad istisna? Nah, nanti mungkin akan dijelaskan kembali lagi pada pertemuan selanjutnya, teman-teman semuanya. Nah, selain dari sistem akad dari penjualan, di sini di dalam sistem keuangan syariah itu ada juga disebut sebagai pembiayaan perdagangan. Bisa disebut dengan menggunakan sistem ijaroh. Ijaroh ya teman-teman di sini, maaf bukan maksudnya ijazah, maaf saya salah menulis kayak gitu. Nah, teman-teman, untuk sistem ijaroh ini terbagi menjadi 2 ya teman-teman. Ada sistem ijaroh murni dan ada sistem ijaroh muntahiyah bitamlik. Nah, kalau misalkan sistem ijaroh murni di sini itu seluruh dari, misalkan sebagai contoh, saya ngambil contoh lagi salah satu, misalkan sebagai contoh seperti ini, Mbak Putri ingin melakukan ekspansi usaha. Dia misalkan memiliki toko retail kayak gitu istilahnya. Saya ambil contoh misalkan ya, saya bukan maksud mempromosikan, misalkan sebagai contoh di sini misalkan Mbak Putri ingin membuka gerai baru lagi kayak gitu. Nah, di sini mau nggak mau misalkan Mbak Putri ingin harus menyewa gerai baru, ternyata dananya di sini kurang atau tidak mencukupi. Nah, di sini itu mungkin Mbak Putri bisa datang ke perusahaan-perusahaan properti yang melakukan penyewaan gerai. Nah, terus habis itu di sini dari penyewaan gerainya tersebut membuat akad kesepakatan dengan perusahaan pemilik properti tersebut. Misalkan di sini dengan perusahaan properti di sini misalkan Mbak Putri menyepakati untuk penyewaan rukonya tersebut atau penyewaan
tenannya tersebut di sini untuk tenor selama 1 tahun ke depan dengan biaya sekian kayak gitu, misalkan dengan biaya misalkan 50 juta rupiah. Ya sudah, nanti pada akhir masa periode dari penyewaan tersebut ya sudah, berarti kepemilikan tokonya tersebut ya tetap kembali lagi kepada perusahaan pemilik properti. Nah, itu yang disebut sebagai ijaroh murni. Nah, bedanya satu lagi, ada lagi disebut sebagai ijaroh muntahiyah bitamlik. Nah, apa sih maksudnya di sini kalau ijaroh muntahiyah bitamlik? Nah, maksudnya sebagai contoh misalkan seperti ini. Misalkan di sini Mas Andri ingin melakukan pembelian kendaraan bermotor, pembelian mobil, misalkan ya, pembelian mobil. Nah, terus dia datang ke dealer. Nah, di sini ternyata dealer tersebut kerjasama dengan perusahaan pembiayaan kayak gitu. Nah, misalkan saya ambil contoh misalkan ya perusahaan pembiayaan. Nah, di sini itu setelah menyetujui antara dealer dan perusahaan pembiayaan dengan Mas Andri di sini menyepakati bahwa nanti di sini itu akan melakukan pembiayaan kendaraan bermotor mobil seharga misalkan 100 juta rupiah dengan jangka waktu atau tenor sebanyak 5 tahun. Ya sudah, nanti pada akhir akad atau pada akhir periode di sini, pada akhir tahun kelima di sini, untuk kendaraan tersebut itu setelah pembiayaannya dilunasi, maka kendaraan tersebut akan menjadi miliknya Mas Andri, seperti itu, bukan kembali menjadi miliknya leasing atau pembiayaan kendaraan bermotor, seperti itu teman-teman. Nah, itu bedanya antara ijaroh murni dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Nah, selanjutnya selain dari akad instrumen dasar yang ada penjualan dan pembiayaan, ada lagi juga dalam bentuk investasi. Nah, investasi di sini ada beberapa jenis ya. Untuk di dalam sistem keuangan Islam ada yang akadnya menggunakan akad musyarakah, terus ada juga dengan menggunakan akadnya itu akad mudharabah. Nah, akad musyarakah itu akad kerjasama. Jadi di sini penyertaan modal, istilahnya modalnya di sini sama seperti contohnya kayak tadi antara Mbak Sinta dengan Mas Yanto. Di sini melakukan penyertaan modal berapa persen sih kayak gitu, istilahnya persentase. Jadi istilahnya nanti di sini menyepakati porsi kepemilikan dana itu berapa persen antara si pemilik A dengan pemilik B, seperti itu. Nah, ada lagi juga untuk akadnya tentu dengan menggunakan akad mudharabah. Istilahnya di sini itu lembaga keuangan Islam atau bank yang memiliki usaha di sini itu setelah mendapatkan dana dari produk baik itu tabungan, deposito ataupun giro, setelah dana yang dikumpulkan tersebut, dari dananya tersebut itu bisa digunakan untuk kegiatan ekspansi usaha atau digunakan untuk penyaluran pembiayaan. Nah, setelah disalurkan dalam bentuk pembiayaan, otomatis kan nanti dikembalikan dalam bentuk tambahan margin sekaligus sama di sini itu adanya pengembalian pokok dari pembiayaan kayak gitu. Nah, otomatis nanti di sini itu dari pokok pembiayaan tersebut adanya marginnya tersebut, sebagian dari marginnya itu akan dikembalikan kembali lagi kepada para nasabah simpanan atau nasabah dalam menggunakan akad mudharabah. Di sini itu diberikan margin, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau untuk akad wadiah atau titipan, di sini itu akad dari misalkan antara pemilik dana atau biasanya disebut sebagai sohibul mal menitipkan dananya tersebut kepada mudharib atau biasanya disebut sebagai bank atau lembaga keuangan. Nah, di sini mudharibnya tersebut di sini itu tidak bisa melakukan atau menggunakan dananya tersebut. Kalau untuk yang akad wadiah di sini itu tidak bisa menggunakan untuk kegiatan usaha, sehingga di sini itu otomatis ya uangnya tersebut ya harus disimpan saja di dalam bank atau lembaga keuangan, dan sewaktu-waktu nanti apabila di sini sohibul mal ingin melakukan penarikan dana, ya di sini ya ibaratnya mudharib itu ya harus siap sedia uangnya tersebut itu untuk diambil kembali lagi, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, pada slide berikut di sini kita akan menjelaskan mengenai perbedaan antara sistem keuangan syariah dengan sistem keuangan konvensional. Baik, pada slide berikut ini, di sini kita akan bahas mengenai sistem keuangan konvensional ya teman-teman. Perbedaannya apa nanti dengan sistem keuangan syariah. Nah, alurnya bagaimana sih untuk yang sistem keuangan konvensional ini? Alur dari sistem keuangannya. Baik, jadi begini. Tahap pertama, pihak dari konglomerat melakukan investasi, baik itu dalam bentuk barang ataupun jasa yang akan dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu middle, lower ataupun masyarakat elit. Nah, setelah nanti di sini pihak dari konglomerat di sini melakukan
investasi baik itu barang ataupun jasa. Nah, dari masyarakat lower, middle ataupun elite di sini itu membutuhkan namanya satisfying hidup atau kebutuhan dari hidup, misalkan entah itu baik itu makan, sandang ataupun pangan. Nah, otomatis kan di sini kan dari satisfying ini atau istilah dari kebutuhan hidupnya tersebut, baik itu dari masyarakat lower, middle ataupun elite di sini itu ya kayak contohnya tadi sandang, pangan, papan, di sini kan mau nggak mau harus dipenuhi kan seperti itu. Nah, akhirnya mau nggak mau dengan terpaksa ya masyarakat baik itu lower, middle ataupun elite di sini itu ya mengeluarkan uang atau membeli barang atau produknya tersebut atau jasa yang sudah ditawarkan dari pihak konglomerat tersebut kayak gitu. Nah, selain dari kebutuhan hidup atau satisfying need di sini, ternyata di sini itu untuk masyarakat lower, middle ataupun elite juga membutuhkan yang disebut sebagai lifestyle atau gaya hidup. Nah, mungkin di sini itu lifestyle-nya itu misalkan sebagai contoh misalnya berpergian untuk rekreasi, atau misalkan di sini itu berpergian untuk mengisi feed Instagram misalkan seperti itu, atau kalau enggak misalkan di sini membeli gadget baru untuk bisa terlihat lebih fashionable kayak gitu. Nah, otomatis kan pasti sebelumnya di sini masyarakat yang dari pihak konglomerat di sini juga otomatis kan nanti kan di sini dia sudah melakukan investasi, itu baik itu entah itu baik satisfying need di sini, baik itu kebutuhan dasar ataupun kayak sandang, pangan ataupun papan, ataupun dia juga sudah melakukan investasi di sini itu baik itu lifestyle untuk kebutuhan hidup, baik itu untuk masyarakat lower, middle ataupun elite. Nah, sayangnya di sini itu untuk masyarakat lower, middle ataupun elite di sini itu pastinya kan karena memiliki kebutuhan hidup dan gaya hidup di sini kan mau nggak mau dia harus bekerja kan kayak gitu. Nah, bekerja menukarkan waktunya tersebut, waktu untuk bekerja tersebut agar menghasilkan uang, dan uangnya tersebut untuk digunakan memenuhi baik itu kebutuhan hidup dan gaya hidup ini. Nah, dari tadi memenuhi kebutuhan hidup dengan mengeluarkan energi atau tenaga, atau istilahnya mengeluarkan energi dan tenaga untuk bisa menghasilkan pendapatan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup dan gaya hidup di sini, baik itu masyarakat lower, middle ataupun elite di sini itu mau nggak mau mereka harus bekerja kayak gitu, bekerja untuk di sini itu bekerja pada perusahaan-perusahaan di konglomerat di sini, sehingga nanti di sini dari perusahaan-perusahaan konglomerat tersebut di sini itu mereka akan mendapatkan resources accumulation. Maksudnya di sini resources accumulation itu apa sih? Resources accumulation yang kayak tadi istilahnya waktu yang sudah dikorbankan, baik itu waktu ataupun tenaga yang dikorbankan, baik itu masyarakat lower, middle ataupun elite di sini untuk mendapatkan pendapatan seperti itu, teman-teman. Nah, dari akumulasi resources ini atau akumulasi sumber daya di sini itu digunakan oleh para pihak konglomerat di sini itu untuk menghasilkan produk barang dan jasa, dan produk barang dan jasanya juga nanti otomatis juga bakalan digunakan kembali lagi oleh masyarakat lower, middle ataupun elite. Nah, otomatis kalau misalkan dikonsumsi oleh masyarakat lower, middle ataupun elite, nah otomatis kan berarti di sini pokok dari modal yang sudah ditempatkan oleh konglomerat di sini itu berarti kan pokok dari modal di sini kan akan kembali kepada pihak konglomerat. Bukan hanya pokok dari modal ya, tetapi dari profit juga di sini akan mengalir kepada para konglomerat. Jadi di sini itu istilahnya dari pendapatan yang dihasilkan oleh para lower, middle ataupun elite di sini setelah didapatkan dari mengeluarkan waktu dan tenaga di sini ditukarkan untuk menghasilkan pendapatnya tersebut digunakan untuk konsumsi. Nah, konsumsinya tersebut di sini otomatis kan berarti kan sudah dikonsumsi oleh masyarakat lower, middle ataupun elite kan otomatis juga bakalan mengembalikan pokok yang sudah diinvestasikan oleh pihak konglomerat. Nah, setelah dikembalikan pokoknya tersebut juga otomatis kan produk barang yang
barang dan jasa yang ditawarkan pihak konglomerat kepada masyarakat lower, middle, ataupun elit juga menghasilkan dari setiap produknya tersebut akan mendapatkan keuntungan dari produk yang sudah dikonsumsi oleh masyarakat lower, middle, ataupun elit. Nah, otomatis dari kapital atau modal yang diinvestasikan oleh konglomerat dan profit di sini otomatis juga akan mengalir kembali lagi kepada pihak konglomerat. Seperti itu, teman-teman. Sehingga ya otomatis menghasilkan maksimum benefit ya teman-teman kayak gitu kepada pihak konglomerat di sini kayak gitu. Nah, namun di sini adanya intervensi pemerintah atau istilahnya kontrol politik di sini itu membatasi gerak dari pihak konglomerat tidak hanya untuk memberikan keuntungan untuk dirinya sendiri. Di sini intervensi pemerintah mewajibkan dari pihak konglomerat atau pihak yang memiliki dana berlebih di sini untuk dari memiliki dana berlebih setelah tadi diinvestasikan dan dikonsumsi oleh masyarakat lower, middle, atau diwajibkan untuk melakukan 3 hal. Yang pertama di sini mewajibkan dari setiap pendapatan yang didapatkan oleh konglomerat di sini harus menyetorkan pajak. Umumnya sih setahu saya di Indonesia setiap perusahaan apabila mendapatkan laba dalam satu periode tahun berjalan di sini diwajibkan atau dikenakan pajak itu sebesar 20% dari total laba yang dihasilkan perusahaan. Nah, investasi di sini itu ya sama seperti tadi ya teman-teman, misalnya masyarakat dari pihak konglomerat di sini memiliki kas berlebih, dia menggunakan dana tersebut diinvestasikan untuk menghasilkan produk barang ataupun jasa di sini dan akan dikonsumsikan oleh masyarakat lower, middle, ataupun elit. Nah, sedangkan untuk charity ini di sini ibaratnya kayak corporate social responsibility. Apalagi sih itu corporate social responsibility? Baik, CSR itu merupakan kewajiban dari perusahaan untuk memperbaiki baik itu kondisi keuangan ataupun kondisi ekonomi ataupun kondisi lingkungan ataupun misalkan di sini kondisi kesehatan warga atau masyarakat sekitar yang didirikan perusahaan oleh pihak konglomerat. Nah, otomatis di sini setelah diwajibkan untuk 3 hal tersebut di sini diharapkan itu harusnya kemiskinan di sini itu bisa terpecahkan. Nah, namun yang ada di dalam sistem keuangan konvensional di sini yang ada malah munculnya poverty atau kemiskinan terstruktur. Di sini tetap masih muncul adanya walaupun sudah dijalankan pajak itu dipotong, terus habis itu adanya tetap dijalankan CSR dan di sini untuk investasi ternyata di sini untuk sistem keuangan konvensional itu tetap masih adanya kemiskinan terstruktur. Kenapa di sini kok masih tetap tercipta kemiskinan terstruktur? Baik, karena di sini itu yang pertama adanya barrier atau keterbatasan education. Nah, otomatis kan di sini maksudnya keterbatasan edukasi, baik itu masyarakat lower middle ataupun elit di sini itu untuk yang barrier education atau keterbatasan pendidikan di sini pihak dari konglomerat tidak memberikan ibaratnya kayak literasi kayak gitu. Bagaimana sih caranya untuk bisa meningkatkan hidup kayak gitu, ibaratnya meningkatkan pendapatan kayak gitu, istilahnya meningkatkan penghasilan. Nah, di sini itu pihak konglomerat itu tidak memberikan informasi tersebut kepada masyarakat lower, middle, ataupun elit. Dia hanya memenuhi kewajiban-kewajiban yang sudah dijalankan pemerintah, namun pemerintah tidak memberikan istilahnya kewajiban kepada perusahaan untuk mengentaskan dari kemiskinan di sini. Istilahnya sebagai contoh kayak tadi, istilahnya tidak memberikan edukasi mengenai bagaimana sih tata cara untuk pengelolaan keuangan yang baik sehingga bisa meningkatkan indeks dari kesejahteraan baik itu dari masyarakat lower, middle, ataupun elit. Nah, selanjutnya di sini adanya keterbatasan dari informasi. Setelah tadi ada keterbatasan edukasi di sini, bagaimana sih cara tata untuk mengelola keuangan baik? Nah, ternyata misalkan di sini baik itu masyarakat lower, middle, ataupun elit di sini itu ingin mendirikan suatu usaha. Nah, di sini itu masih ada batasan dari informasi yang diberikan dari pihak konglomerat. Di sini bagaimana sih caranya untuk pihak konglomerat di sini itu bisa menghasilkan pendapatan yang cukup besar, istilahnya mendapatkan produk
Ralat bukan maksudnya produk, istilahnya di sini itu istilahnya kayak persediaannya itu bagaimana sih caranya dia bisa mendapatkan barang-barang yang murah. Di sini itu istilahnya agar bisa masyarakat lower, middle ataupun elit bisa melakukan usaha sehingga dari usaha tersebut bisa meningkatkan taraf hidup mereka kayak gitu. Nah, di sini itu terbatas kayak gitu istilahnya. Ada batasan informasi agar bisa meningkatkan taraf hidup dari masyarakat lower, middle ataupun elit. Nah, di sini adanya barrier politik power. Nah, otomatis di sini maksudnya keterbatasan dari politik power bisa jadi saja masyarakat dari pihak konglomerat di sini itu karena memiliki uang berlebih atau memiliki kas berlebih di sini itu bisa untuk melakukan politik power. Maksudnya di sini politik power itu membatasi kayak gitu, istilahnya membatasi atau meminimalisir pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah di sini itu. Terus habis itu dia harus membayar kayak gitu, membayar sejumlah dana sehingga pajak yang dikeluarkan harus disetorkan kepada pemerintah itu agar lebih kecil, sehingga nanti di sini kalau pajak kan otomatis kan biasanya kan nanti bakalan memberikan dampak kan ya ada masyarakat lower, middle ataupun elit untuk pembangunan jalan, infrastruktur dan lain-lainnya kan kayak gitu. Sehingga otomatis kan kalau misalkan pajak yang di sini dari masyarakat konglomerat kecil, otomatis kan juga pendapatan negara menjadi kecil dan otomatis juga di sini taraf hidup masyarakat juga istilahnya ya stagnan segitu-gitu saja. Nah, otomatis kan kalau misalkan pajaknya kecil juga di sini, masyarakat dari pihak konglomerat di sini itu otomatis juga mendapatkan keuntungan yang lebih optimum seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada lagi juga barrier kapital atau keterbatasan dari sumber daya. Di sini maksudnya sumber dayanya mungkin lebih ke sumber daya modal ya teman-teman. Otomatis kan juga di sini kan karena keterbatasan tadi sumber daya modal dari masyarakat lower, middle ataupun elit, dia tidak bisa melakukan kegiatan usaha seperti itu sehingga mau tidak mau ya istilahnya taraf hidupnya ya stagnan segitu-gitu saja kayak gitu istilahnya. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai sistem keuangan konvensional. Nah, selanjutnya di sini ada untuk yang sistem keuangan syariah. Untuk alurnya hampir sama ya teman-teman seperti tadi yang sistem keuangan konvensional. Namun bedanya kalau sistem keuangan konvensional untuk grafiknya itu naik ke atas. Nah, namun kalau untuk yang sistem keuangan syariah di sini untuk anak panah itu bergeraknya ke bawah. Nah, jadi maksudnya di sini bagaimana sih? Nah, hampir sama seperti tadi. Yang pertama untuk pihak konglomerat di sini melakukan investasinya tersebut untuk memenuhi lifestyle dan gaya hidup. Di sini lifestyle and memenuhi gaya hidup baik itu masyarakat lower, middle ataupun elit. Di sini itu baik itu kebutuhan hidup dan gaya hidup di sini. Terus habis itu namun di sini kalau untuk yang sistem keuangan syariah tidak hanya untuk pihak konglomerat saja yang istilahnya melakukan investasi kayak gitu istilahnya. Namun di sini masyarakat dari pihak konglomerat di sini mengajak baik itu masyarakat lower, middle ataupun elit untuk melakukan sama-sama menjalani suatu kegiatan usaha bersama kan kayak gitu. Nah, otomatis di sini itu adanya kesepakatan resharing atau prinsip berbagi resiko kayak gitu. Nah, di sini kesepakatan antara pihak konglomerat dengan pihak masyarakat lower, middle ataupun elit di sini itu untuk menjalani kegiatan usaha. Di sini itu bagaimana kalau misalkan apabila mendapatkan keuntungan, nanti keuntungannya di sini dibagi berdasarkan proporsi kepemilikan dana, ataupun misalkan mendapatkan kerugian di sini kerugiannya ditanggung juga bersama sesuai dengan proporsi dari kepemilikan dana, baik itu masyarakat lower, middle ataupun elit ataupun masyarakat yang berada di konglomerat seperti itu. Nah, otomatis sama seperti tadi ya teman-teman juga untuk masyarakat lower, middle ataupun elit di sini itu menukarkan waktu dan tenaganya tersebut di sini ditukarkan untuk menghasilkan barang ataupun jasa, menghasilkan uang dan uangnya tersebut ditukarkan untuk memenuhi satisfying need dan di sini untuk lifestyle atau gaya hidup. Nah, otomatis tadi setelah adanya tadi penukaran sumber daya untuk menghasilkan pendapatan dan pendapatan tersebut ditukarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan gaya hidup masyarakat lower, middle ataupun elit di sini itu kan
menukarkan menukarkan waktu dan tenaga yang tersebut. Nah, waktu dan tenaga yang tersebut ini digunakan oleh masyarakat konglomerat di sini itu untuk atau biasanya disebut sebagai resource accumulation, di sini digunakan untuk menghasilkan produk barang dan jasa. Nah, namun bedanya di sini itu tadi kan karena untuk masyarakat konglomerat di sini itu mengajak masyarakat lower, middle ataupun elit untuk menjalani suatu kegiatan usaha. Nah, berarti kan kegiatan usahanya di sini bukan hanya dimiliki oleh masyarakat konglomerat saja. Nah, namun di sini masyarakat lower, middle ataupun elit juga turut mendapatkan porsi kepemilikan dari suatu usaha tersebut. Nah, otomatis di sini tadi masyarakat lower, middle ataupun elit setelah memiliki setelah memiliki waktu dan tenaga untuk ditukarkan mendapatkan pendapatan. Di situ waktu dan tenaga tersebut di sini digunakan untuk memproduksi barang dan jasa oleh masyarakat konglomerat. Nah, di sini itu kan setelah dapatkan pendapatan tersebut digunakan untuk konsumsi kan, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan gaya hidup ini. Nah, setelah dapatkan konsumsi kan otomatis kan nanti di sini itu adanya transfer antara kapital atau modal yang telah disetorkan pihak konglomerat. Namun kan di sini untuk yang sistem keuangan syariah bukan hanya konglomerat saja kan yang melakukan investasi, namun masyarakat lower, middle ataupun elit juga di sini itu juga sama melakukan ibaratnya investasi dari modal. Nah, namun di sini bukan hanya kapital saja, namun di sini juga mendapatkan laba atau ruginya di sini itu, atau biasanya disebut sebagai di sini laba ruginya itu kalau misalkan dalam syariah nanti di sini itu ya laba ruginya itu tergantung nanti berdasarkan prinsip berbagi resiko. Nah, kalau mendapatkan laba ya labanya nanti dibagi menjadi berdasarkan proporsi kepemilikan. Kalau rugi juga sama, kemudian dibagi berdasarkan proporsi kepemilikan. Nah, adanya dari kapital dan laba yang dihasilkan di sini diberikan kepada pihak konglomerat. Nah, namun di sini juga memberikan labanya tersebut juga diberikan kepada masyarakat lower, middle ataupun elit. Nah, teman-teman, setelah satu periode tahun berjalan dari kegiatan usaha yang antara pihak konglomerat dan pihak masyarakat lower, middle ataupun elit di sini, nah, masyarakat dari pihak konglomerat di sini itu memanggil dari masyarakat lower, middle ataupun elit untuk menghadiri. Biasanya sih kalau misalkan di dalam sistem dari pasar modal itu biasanya disebut sebagai rapat umum pemegang saham ya teman-teman. Istilahnya di sini itu masyarakat dari pihak konglomerat di sini menginformasikan selama 1 tahun periode berjalan di sini itu menghadiri melalui rapat umum pemegang saham selama 1 tahun berjalan menghasilkan laba atau rugi berapa kayak gitu, berapa persen. Misalkan ternyata di sini setelah misalkan ya saya ambil contoh, misalkan ternyata di sini masyarakat dari pihak konglomerat menginformasikan bahwa selama 1 tahun berjalan ternyata di sini pendapatan yang dihasilkan sekian dan menghasilkan laba misalkan sebanyak 100 juta rupiah. Nah, otomatis dari laba yang sebanyak 100 juta rupiah di sini bukan hanya ditelan oleh pihak konglomerat sendiri ya, namun kan di sini kan tadi ada porsi kepemilikan dari masyarakat lower, middle ataupun elit. Nah, otomatis kan juga di sini kan berarti masyarakat lower, middle ataupun elit juga turut mendapatkan imbal hasil atau bagi hasil dari modal yang telah ditanamkan masyarakat lower, middle ataupun elit di sini itu untuk mendapatkan laba atas investasi yang telah ditanamkan baik itu masyarakat lower ataupun middle ataupun elit ini di sini kan kayak gitu. Nah, berarti nanti ternyata misalkan di sini mengumumkan pihak konglomeratnya di sini mendapatkan laba sebanyak 100 juta rupiah. Nah, kebetulan misalkan di sini ternyata dari investasinya itu ternyata di sini itu sebesar 80% dimiliki oleh pihak konglomerat dan ternyata di sini dari investasi produk barang dan jasanya di sini untuk masyarakat lower, middle ataupun elit di sini menyetorkan dana misalkan sebanyak 20%. Nah, otomatis kan berarti kan kalau berdasarkan sistem prinsipnya risk sharing di sini kan tadi kan sempat kita jelasin ya teman-teman semuanya untuk yang sistem prinsip risk sharing di sini kan berarti kalau misalkan masyarakat dari pihak konglomerat di sini mendapatkan keuntungan, nah keuntungan itu dibagi berdasarkan proporsi dari kepemilikan dananya masing-masing. Nah, berarti kan otomatis dari 100 juta, nah dari 100 jutanya tersebut berarti nanti di sini
masyarakat dari pihak konglomerat mendapatkan haknya itu sebesar 80% atau berdasarkan proporsi kepemilikan dananya. Berarti mendapatkan keuntungan sebesar 80 juta. Nah, dan 20 jutanya atau istilahnya dari proporsi kepemilikan dana dari masyarakat lower, middle, ataupun elit di sini itu juga turut mendapatkan keuntungan dari selama satu periode akuntansi dari produk, barang, dan jasa yang dijual oleh masyarakat konglomerat. Nah, tadi kan di sini kan masyarakat lower, middle, ataupun elit di sini turut melakukan investasi. Kan di sini investasi sebesar 20%, dari 20% dari keuntungannya tadi diinformasikan oleh pihak konglomerat di sini sebanyak 100 juta. Nah, berarti kan di sini masyarakat lower, middle, ataupun elit di sini itu mendapatkan keuntungan sebesar 20 juta. Nah, nanti ya dari 20 juta ini dibagi lagi berdasarkan proporsi kepemilikannya itu berapa persen sih masyarakat elit, berapa persen sih masyarakat middle, dan berapa persen sih masyarakat lower, seperti itu. Nah, jadi ini yang disebut sebagai prinsip dari risk-sharing, ada yang berbagi keuntungan dan berbagi kerugian. Nah, bagaimana kalau misalkan rugi? Nah, otomatis juga rugi di sini dari pihak konglomerat bakalan menginformasikan kembali lagi. Nah, kalau misalkan rugi ya otomatis berarti ruginya tersebut di sini itu bakalan diinformasikan bahwa ya misalkan sebagai contoh mengalami kerugian sebanyak 20 juta rupiah. Nah, berarti kan di sini dari kerugian sebanyak 20 juta rupiah di sini ya berarti kan pihak konglomerat memiliki modal itu sebesar tadi 80%. Nah, berarti kan 20 juta rupiah memiliki modal 80% kan berarti ruginya 20 juta dikali sama tadi kerugian sama proporsi kepemilikan konglomerat sebesar 80%, berarti kan kerugiannya sebesar 16 juta rupiah ditanggung oleh pihak konglomerat, dan sebesar 20% dikali dengan proporsi kepemilikan dari masyarakat lower, middle, ataupun elit dikali dengan kerugian sebanyak 20 juta rupiah, berarti kan kerugiannya nanti akan ditanggung bersama oleh masyarakat lower, middle, ataupun elit sebesar tadi di sini 4 juta rupiah. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan untung ya untungnya dibagi bersama-sama, dan kalau misalkan rugi, ruginya juga dibagi bersama-sama. Itu yang disebut sebagai prinsip dari risk sharing. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan di tahun berikutnya, di tahun buku berikutnya atau tahun periode akuntansi berikutnya, ternyata di sini keuntungannya melonjak, nggak jadi 100 juta rupiah lagi, melonjak menjadi 200 juta rupiah. Ya sama, berarti nanti ya dibagi berdasarkan proporsi kepemilikan. Ya berarti kan tadi untuk konglomerat proporsi kepemilikannya di sini 80%, ya berarti 80% dikali 200 juta rupiah, maka akan mendapatkan di sini sebesar 160 juta rupiah, dan masyarakat lower, middle, ataupun elit di sini proporsi kepemilikan sebesar 20%, ya berarti nanti 20% dikali sama dengan 200 juta rupiah, maka akan mendapatkan hasilnya itu sebesar 40 juta rupiah. Nah, dari hasil 400 juta rupiah di sini, 40 juta rupiah di sini, nah nanti dibagi lagi berdasarkan proporsinya itu ya berapa persen sih untuk yang masyarakat elit, middle, ataupun lower, seperti itu. Nah, kan jadi kan di sini istilahnya bukan hanya pihak konglomerat saja yang istilahnya mendapatkan keuntungan, namun masyarakat lower, middle, ataupun elit juga mendapatkan keuntungan, sehingga terciptanya itu kesetaraan dan keadilan kayak gitu istilahnya. Kan otomatis kan di sini juga keadilannya bukan hanya untuk pihak konglomerat saja yang mendapatkan keuntungan, namun di sini untuk masyarakat lower, middle, ataupun elit juga mendapatkan kesetaraan dan keadilan, karena di sini itu mereka juga turut diajak untuk kerjasama, bukan hanya untuk sebagai masyarakat yang melakukan konsumsi, namun juga di sini masyarakat melakukan investasi, sehingga keuntungan tersebut bukan hanya dimanfaatkan oleh masyarakat konglomerat saja, namun keuntungan juga dirasakan oleh masyarakat lower, middle, ataupun elit di sini, kan kayak gitu istilahnya. Nah, sehingga juga masyarakat dari lower, middle, ataupun elit di sini juga turut meningkatkan taraf dari kehidupan ataupun perekonomian mereka. Tadinya misalkan mungkin yang dari masyarakat lower bisa meningkat jadi masyarakat middle, ataupun masyarakat middle bisa menaik kelas menjadi masyarakat elit, seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi ya, kalau misalkan di sini dari pihak konglomeratnya setelah dihitung terakhir misalkan mendapatkan akumulasi laba kayak gitu, istilah mendapatkan laba. Nah, sebelum mendapatkan laba biasanya nanti dari masyarakat, dari pihak konglomerat di sini diwajibkan adanya dari intervensi pemerintah atau kontrol politik dari pemerintah. Di sini itu mewajibkan untuk masyarakat dari pihak konglomerat di sini itu untuk melakukan social engineering. Maksudnya di sini social engineering sama seperti tadi ya, kayak kewajiban pajak, ataupun di sini juga kewajiban corporate social responsibility, dan sekaligus sama tauhid di sini itu istilahnya kan bukan hanya dari intervensi pemerintah saja, namun di sini itu adanya petunjuk dari Quran ataupun hadis di sini mewajibkan dari
Yap, penghasilan didapatkan dari masyarakat lower, middle, ataupun elit di sini tuh, adanya turut berbagi kayak gitu, turut berbagi kepada masyarakat yang, kurang mampu. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman, itu tadi perbandingan antara sistem keuangan konvensional dan sistem keuangan syariah. Sudah cukup jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang video untuk memenuhi tugas mata kuliah pasar modal mengenai produk salah satu perusahaan dari sektor properti real estate dan konstruksi bangunan, yaitu PT Metropolitan Land Tbk atau biasa dikenal dengan Medland atau MTLA. Adalah
proyek Kota Mandiri Alam Sutera di Serpong, Kota Mandiri Suvarna Sutera di Pasar Kemis dan Kota Ayodhya, proyek Gedung Perkantoran The Tower, dan Wisma Arga Manunggal dan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana. Yang kedua, Ciputat Development Tbk atau CTRA. Didirikan pada tanggal 22 Oktober 1981 dengan nama PT Citra Habitat Indonesia dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1984. Perusahaan ini melakukan penawaran umum perdana sahamnya ke Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Maret 1994. Perusahaan ini menjalankan usahanya di bidang pembangunan dan pengembangan perumahan atau real estate, rumah susun, apartemen, perkantoran, pertokoan, pusat niaga, tempat rekreasi, dan kawasan wisata beserta fasilitas-fasilitasnya. Saat ini, proyek yang dimiliki perusahaan CTRA antara lain Citra Majaraya, Mall Ciputra Jakarta, Citra Tower Kemayoran, Citra Hospital City, Ciputra Beach Resort, Ciputra Propan Tower, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, Perdana Gapura Prima Tbk atau GPRA. Didirikan pada tanggal 21 Mei 1987 dengan nama PT Perdana Gapura Mas dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1994. Perusahaan ini melakukan penawaran umum perdana sahamnya ke Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2007. Perusahaan ini bergerak dalam pengembangan perumahan di atas tanah, apartemen, perhotelan, gedung perkantoran, pusat niaga, dan proyek penggunaan beragam. Saat ini, proyek yang dimiliki perusahaan Gapura Prima antara lain Metro Cilegon, Bukit Cimanggu City, Depok Maharaja, Belmont Residence, Bufana Resort, Marco Polo, Weston, dan Anyer Palazzo. Jika dilihat dari segi rasio keuangan beserta analisis valuasi saham dengan metode discount cash flow serta margin of safety, perusahaan MTLA menghasilkan present value yaitu sebesar 1.724,08 dengan harga saham 446 dan menghasilkan margin of safety sebesar 74%. Lalu perusahaan ini membagikan ROE sebesar 6,91% dengan debt equity ratio 0,50 kali dan membagikan dividend yield sebesar 1,49%. Untuk perusahaan pesaingnya yang pertama ada Asri menghasilkan present value sebesar 805,97 dengan harga saham 234 dan menghasilkan margin of safety sebesar 71%. Perusahaan ini memiliki ROE sebesar minus 13,96% dengan debt equity ratio 1,31 kali dan perusahaan ini tidak membagikan dividend yield. Yang kedua ada Citra memiliki present value sebesar 2.433,17 dengan harga saham 905 dan menghasilkan margin of safety sebesar 63%. Kemudian perusahaan ini memiliki ROE 2,11% dengan debt equity ratio 1,49 kali dan membagikan dividend yield sebesar 0,91%. Dan yang terakhir ada GPRA menghasilkan present value sebesar 99,27 dengan harga saham 53 dan menghasilkan margin of safety sebesar 41%. Perusahaan ini memiliki ROE sebesar 1,63% dengan debt equity ratio 0,70 kali dan menghasilkan dividend yield membagikan dividend yield sebesar 1,27%. Kesimpulan yang saya dapat, jika dibandingkan dengan ketiga perusahaan pesaingnya yaitu Asri, Citra, dan GPRA, perusahaan MTLA sangat layak untuk diinvestasikan. Mengapa? Karena bisa kita lihat dari hasil analisis discount cash flow, perusahaan ini terbilang under value karena harga sahamnya berada di bawah nilai intrinsiknya. Selain itu, hasil dari analisis margin of safety, perusahaan ini memiliki MOS tertinggi di antara ketiga perusahaan pesaingnya yaitu sebesar 74%. Dan dari segi rasio keuangannya juga memiliki ROE tertinggi yaitu sebesar 6,91%, di mana perusahaan ini sangat efisien dalam mengelola ekuitas atau modalnya untuk mendapatkan laba. Selain itu, dari segi debt equity ratio, perusahaan ini memiliki utang terendah yaitu sebesar 0,50 kali. Dan terakhir, jika dilihat dari segi dividend yield, perusahaan MTLA membagikan dividend yield terbanyak yakni sebesar 1,49%. Sekian dari video yang dapat kami sampaikan mengenai produk perusahaan MTLA beserta analisisnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.